ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang urgensi untuk mengikuti sunnah, pentingnya mengikuti sunnah, dan dikatakan oleh Imam Malik serta Imam Az-Zuhri, inna sunnata safinatu Nuhin, bahwa sunnah itu ibarat kapalnya Nabi Nuh, wa dunya tufan, dan dunia itu balak. Maka dari itu, faman raqibaha najah wa man tarakaha ghariqa. Siapa yang naik kapal itu selamat. Siapa yang berjalan di atas sunnah selamat. Dan siapa yang meninggalkan kapal itu, artinya siapa meninggalkan sunnah, maka dia tenggelam atau dia binasa. Dan di sini kita telah membahas pula bahwa ketika seorang lebih mengedepankan selain sunnah, maka yang muncul adalah keberpalingan umat ini dari nas-nas yang sebenarnya, dan itu membawa kepada perpecahan dan semacamnya. Maka dari itu, dari apa yang disebutkan dalam bab ini dari awal sampai akhir, intinya satu, bahwa tidak ada jalan selamat kecuali dengan kembali kepada sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada halaman 88. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, wa kadza fil aqidati tattahidu kalimatuna wa tajtami'u ala aqidatina fi rabbina wa ala aqidatina fi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ala aqidatina fi sahabati wa hadha fi kulli umur al-aqidati wa lan yakunu dhalika illa bit-taslim lil-kitab wa sunnah wa bihi yahsul haqqu. Kata beliau, demikian pula dalam masalah akidah akan menjadi satu kalimat kita, dan akan berkumpul akidah kita kepada Allah kita. Artinya akidah kita tentang Allah itu akan bersatu. Demikian pula akidah kita tentang Rasulullah SAW akan bersatu. Ya, akidah kita pada sahabat akan bersatu. Kalau seandainya benar-benar kita di atas sunnah, dan semuanya harus ada dalam seluruh perkara akidah. Dan sekali lagi, walan yakuna dzalika, perkara tidak akan mungkin bisa terwujud dengan baik illa bitaslim lil kitab wa sunnah, kecuali kalau kita punya sikap taslim, tunduk, patuh, pasrah kepada Alkitab dan sunnah. Wabi yahsul haqqu, yang dengan cara seperti ini maka perkara yang hak itu akan terwujud di muka bumi. Kenapa kok kita berselisih? Kenapa perkara yang hak itu samar? Masing-masing muncul klaim
Jawabannya adalah ini. Ya. Kita tidak taslim kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ucapan kita tentang Allah berbeda-beda, sumbernya pun berbeda-beda. Ucapan kita tentang Rasulullah berbeda-beda, sumbernya juga berbeda-beda. Bahkan kepada sahabat pun demikian. Ya. Padahal sebagai umat muslim kita harus bersatu kalimat kita tentang Allah dengan tuntunan dari Allah. Kita harus bersatu kalimat kita tentang Rasulullah SAW dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian pula kepada sahabat. Ya. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau lagi, walidzalika, oleh karena itu ya ikhwah, man arada an yakuna da'iyatan ilal haqqi, siapa orang yang ingin mengajak kepada yang benar, yang hak, alladzi tantafi'u bil ummah, yang mana umat ini akan mendapatkan manfaatnya, wa tartafi bil ummah, dan umat ini akan terangkat derajatnya, falyattaqillaha fi nafsihi, maka hendaklah dia takut kepada Allah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Tahu maksudnya? Kebanyakan orang ya ketika ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala justru bukan ngajak kepada Allah, tapi ngajak pada dirinya sendiri, pada pengkultusan dirinya sendiri. Ya. Gayanya saja mengajak kepada Allah. Ayo kita menjadi orang muslim, hamba Allah, tapi menurut model pikirannya dia sendiri. Ya. Contoh Islam Nusantara. Siapa idenya itu? Ya. Nggak ada, ulama Nusantara dulu nggak pernah berani mencetuskan Islam Nusantara. Ya. Ngajaknya ayo kita ke Islam sebagai hamba Allah, tapi menurut pikiranku ya pencetusnya Islam Nusantara itu aku. Ya. Ini kan sebuah sikap tidak tahu diri, sikap tidak tahu malu, merasa benar sendiri, seakan-akan ulama-ulama yang banyak itu salah. Termasuk ini adalah menohok ulama-ulama Nusantara sendiri yang gak pernah mencetuskan Islam Nusantara, padahal ilmu mereka lebih mulia. Makanya kata beliau, walidzalika, oleh karena itu, saya ulangi ucapan beliau. Ya, man arada an yakuna da'iyatan ilal haqqi, siapapun orangnya yang ingin menjadi pengajak kepada yang hak, mengajak orang kepada hak, ya, yang mana umat bisa mendapatkan manfaat dari ajakannya itu, bahkan umat bisa mendapatkan kemuliaannya, terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, apa? Falyattaqillaha fi nafsihi, hendaklah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan dirinya. Ya. Orang kalau sudah melihat dirinya top, ini bahaya. Ya, orang kalau sudah merasa dirinya top itu bahaya. Tidaklah iblis itu membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena melihat dirinya top. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Ya, dia menganggap dirinya lebih baik, lebih top, bahaya. Makanya falyattaqillaha fi nafsi, hendaklah dia hati-hati, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya sendiri. Ya. Ini bahaya. Ya. Hati-hati dengan mengkultuskan diri di hadapan orang lain. Ya, hati-hati. Imam Malik pernah didatangi oleh utusan orang dari negeri Irak. Orang ini datang pada Imam Malik membawa sejumlah pertanyaan.
Ada yang mengatakan 40 pertanyaan. Cuma dijawab segelintir, gak sampai puluhan, hanya satuan. Paling banyak jawabnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Marah orang ini protes, "Ya Imam, nama Anda tersohor sampai ke negeri kami. Orang-orang banyak menitipkan pertanyaan kepada kami. Kami sampaikan kepada Anda hanya sekedar iseng, hanya seperti ini jawaban Anda. Mana ketersohoran Anda itu?" Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepada mereka, Imam Malik jahil, Imam Malik bodoh. Ya. Kalau kita kan jaim, jaga image. Apa katanya orang itu? Ya, hati-hati. Justru kalau seandainya orang yang dia ingin mengajak manusia kepada Allah tidak mawas diri terhadap dirinya, bisa jadi dia malah bukan mengajak kepada Allah, malah mengajak kepada selain Allah. Entah pada pengkultusan pribadi, dan itu bisa bahaya, ya, atau kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini bahaya. Ya. Wa iyyahu an yaqula kalimatan wahidatan. Dan orang tadi yang mau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengajak manusia untuk takwa kepada Allah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menguasai dirinya sendiri. Dan hendaknya orang itu hendaknya dia menjaga diri dari mengucapkan sebuah kata tub'idul ummat 'anil kitab wa sunnah, yang mana gara-gara omongan itu umat malah semakin jauh dari Al-Qur'an dan sunnah. Iki nggon masjid iki dedek masjid Nusantara. Ya. Wonge kelompok jenggot. Kelompok cingkrang. Bukan uang Nusantara. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Hati-hati melemparkan sebuah kata yang membuat orang semakin jauh dari Al-Qur'an Sunnah. Ya, hati-hati. Bal alaihi an yuqarriban nasa min al-kitab wa sunnah mastata'a ilaihi dzalika sabila. Bahkan yang wajib untuk dia lakukan, dia harus memperdekatkan umat itu kepada Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang semampu dia. Ya. Kalau bisa menjelaskan, jelaskan. Kalau hanya bisa mengajak, yang ajak. Apa yang dia mampu? Apa yang dia mampu? Dia harus untuk mendekatkan umat kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan malah menjauhkan mereka. Kalau sudah jauh, ini fitnah. Kalau dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, maka fitnah terangkat, selesai. Ya, umat terbebas dari fitnah. Nah, kemudian yaqulu ba'dun nas haula'i du'atu furqatin wa tafriqin lil ummah. Sebagian orang mengatakan, oh ini ada orang-orang para dai-dai yang mengajak kepada sekte-sekte yang mencerai-beraikan umat. Ya. Yaquluna syairah, yaquluna al-sunnah, yufarriquna al-ummah. Mereka mengatakan di sana ada Asy'ariyah, ada al-sunnah. Semuanya ini berbeda belah. Gimana? Yang ini mengatakan syairah, yang ini mengatakan Maturidiyah, yang itu mengatakan ini. Ya. Kita katakan mal ijtima'u fil ummah. Wahai saudara, kalau yang Anda lihat itu adalah perpecahan umat, kalau yang Anda lihat itu adalah umat terbelah-belah, umat terpisah-pisah, menurut sangkaan Anda, ya, ada Asy'ariyah, ada Sunni, ada Maturidiyah, ada Sufi, ada apa lagi? Macam-macam, Ikhwanul Muslimin atau macam-macam. Ya. Ini sudah ya apa sulit.
Semuanya mengklaim. Kita katakan, baik. Kalau gitu, apa pemersatu umat? Kenapa sampai umat itu terpecah belah? Apa pemersatu umat? Kenapa umat itu terpecah belah? Alaysa al-ijtima'u ala ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh? Bukankah bersatunya umat ini adalah bersatu di atas perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ada di sana. Rasulullah dan para sahabatnya berada dalam tuntunan yang Rasulullah dan para sahabatnya menjalankannya. Bukankah ini yang harus menjadi standar untuk kita bisa bersatu? Kalau tidak ada standar seperti ini, maka yang jelas kita tetap akan berpecah belah. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan pula inna hadzal tafarruq alladhi hasala maradun asaba al-ummata wa nahnu yajibu an nakuna tibba'a linuhawila jahidina an yusharrifana Allah bi an nad'a fi ijtima'il ummati walau labinatan wahidah. Kata beliau, sungguh apa yang terjadi ini adalah merupakan perpecahan di kalangan umat. Dan sungguh perpecahan dengan umat ini adalah sebuah penyakit yang menimpa umat ini. Dan wajib bagi kita semuanya untuk menjadi seperti sosok seorang dokter yang berusaha dengan segala kemampuan mengobati penyakit tersebut. Bagaimana? Yaitu an yusyarrifanallah, yaitu kita berusaha semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan cara bi an nadha fi ijtima'il ummah. Ya. Kita berusaha untuk mempersatukan umat ini tentunya dengan tuntunan yang benar. Ya. Walau labnatan wahidah, walau labnatan wahidah, walaupun dengan satu perkara. Artinya kecil yang mampu kita lakukan. Wallahi law saqatir riqab min ajli an yakuna al-insanu sababan fi 'audatil ummah ila sunnah walau ila syai'in minha lama kana dzalika aziza. Demi Allah, andai kata kita ini bisa menyatukan umat, ya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu baru sedikit yang kita lakukan, itu adalah perkara yang jauh lebih mulia buat kita semuanya daripada kita tetap membiarkan umat ini dalam keadaan apa? Berpecah. Kita hanya mampu sedikit, ya udah itu yang kita lakukan. Nambah lagi, bisa lagi, seterusnya. Ya, semampu kita. Dan tidak mendatangkan satu perkara baru yang justru menambah jenis perselisihan, perpecahan. Ini bahaya. Antum ayyuhal mubarakun. Ya man ujtumi'tum, ya man ijtama'tum fi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yanbaghi likulli wahidin minna bihasabihi wa qudratihi an yanshura hadzal amra baina man hawlah muhabbiban wa mulattifan wa mubayyinan wa mufsihan hatta nakuna min du'atil khair. Kata beliau ngomongnya di Masjid Nabawi ini. Kalian wahai para hadirin, semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Kalian berkumpul di Masjid Rasul ini. Karena waktu itu beliau ngasih muhadharah di Masjid Rasulullah SAW. Maka seharusnya yang kalian lakukan adalah berusaha untuk menyebar perkara pentingnya sunnah ini untuk dipegang dengan teguh. Berusaha kalian sebarkan pada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ajarkan kepada mereka, walaupun itu hadis,
Ajarkan kepada mereka. Yang penting dia ajak mereka kepada sunnah. Ya. Muhabbiban, dengan cara penuh kasih sayang, cinta. Tanamkan pada mereka cinta kepada sunnah. Wa mulattifan, dengan cara penuh kasih sayang mengajarkannya. Wa mubayyinan, dengan cara menerangkan dengan jelas-jelasnya tentang masalah sunnah. Wa mufsihan, dengan cara ungkapan yang paling indah diungkapkan. Hatta nakuna min du'atil khair, hingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar termasuk du'atul khair, yaitu orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Wallahu nasiru dinana bina atau bighairina, lakinna al-khawf alaina nahnu la nakhaf ala dini. Allahu hafidha dinahu, lakinna al-khawf alaina an nuqassira fina فيما نستطيع فنسأل بين يدي الله فلا جواب أو أن نكون سببا لتخذيل الأمة عن الكتاب والسنة فنسأل عن ذلك بين يدي الله فماذا نقول. Kata beliau lagi, wallahi ya ikhwan, wallah, ini yang harus kita terangkan pada diri kita. Nasiru dini, dialah Allah satu-satunya zat yang akan menolong agamanya. Ya, bina au bighairina, dengan kita atau dengan orang lain. Yang jelas Allah tetap akan menolong agamanya. Tapi perhatikan, lakinnal khawfa alaina, yang wajib untuk kemudian kita takutkan adalah sesuatu yang menimpa kita. Ya, nahnu la nakhaf ala din, kita tentunya enggak akan takut tentang perkara yang akan menimpa Islam ini. Kenapa? Allahu hafidha dinahu, tetap Allah akan menjaga agamanya. Tetap Allah akan menjaga agamanya. Lakinnal khawfa alaina, tapi yang wajib untuk kita takutkan adalah suatu musibah yang akan menimpa diri kita. Ya. Kita pernah mendengar sebuah ungkapan begini. Seorang nasionalis, ya, pejuang Islam dulu, beliau mengatakan seorang ulama negeri ini, Islam bisa jadi lenyap dari bumi Nusantara, tapi Islam tidak bakal lenyap dari muka bumi. Camkan, Islam bisa jadi lenyap dari bumi Nusantara, tapi Islam tidak akan lenyap dari bumi Allah. Kenapa? Allah menjaga agamanya. Ya, tetap akan ada Islam itu. Anda di mana terserah Allah. Tapi di Nusantara bisa lenyap, bisa jadi. Kenapa? Ini yang kemudian kata Syekh Muhammad Sulaiman Ruhaili, apa? Ini yang kita takutkan menimpa kita. Kita tidak perlu takut, kita nggak perlu untuk takut lenyapnya Islam. Allah pasti akan menjaganya. Islam tidak bakal lenyap. Tapi yang kita takutkan adalah sesuatu yang menimpa diri kita. Apa? Lenyapnya Islam dari kita. Ya, lenyapnya Islam dari kita. Ini yang bahaya. Ini musibah. Ya. Ini bahaya. Bagaimana terjadi? An nuqassira fima nastati'u. Kita mengabaikan perkara-perkara yang seharusnya kita bisa menjalankannya. Fanus'alu baina yadayillah. Lalu kemudian kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, di hari persidangan, di hari kiamat. Fala jawaba, lalu tidak ada jawaban yang bisa kita ungkapkan kepada Allah. Au nakuna sababan li takhdhil ummatil kitab was sunnah, atau kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi penyebab apa? Hinanya umat dengan jauhnya mereka dari Al-Qur'an dan sunnah. Fanus'alu an dzalika baina yadillah. Lalu kemudian kita ditanya tentang masalah itu oleh Allah di hadapannya. Famadza naqul, apa gerangan jawaban kita saat itu? Ya,
Apa gerangan jawaban kita saat itu? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berintahkan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Dan menjaga keluarga dari api neraka itu dengan cara apa? Mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ya. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ما اجتمع عليه الصحابة وأن يعيد الجميع عودة حميدا إلى الفهم العظيم فهم الصحابة وأن يكفي المسلمين شرور أعدائهم من الشياطين من شياطين الإنس والجن ممن يتكلمون بلغتنا وممن لا يتكلمون بلغتنا. Kata beliau lagi, setelah beliau memberikan peringatan seperti itu tadi, kita enggak takut tentang Islam ini. Dia akan dijaga oleh Allah. Yang kita takutkan adalah diri kita sendiri, lenyapnya Islam dari kita semua, atau kita termasuk orang-orang yang merendahkan Islam, membuat kaum muslimin hina. Itu loh. Sehingga kata beliau, setelah beliau memperingatkan itu, beliau berdoa pada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan nama-namanya yang mulia, dengan sifat-sifatnya yang tinggi, semoga Allah mengumpulkan umat Muhammad ini di atas tuntunan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wa yu'idal jami'a, dan mengembalikan seluruh kaum muslimin audan hamidan, dengan cara pengembalian yang baik, yang terpuji, ilal fahmil azim, yaitu membalikan kepada pemahaman yang sangat agung, faham sahabati radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa yakfil muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, melindungi kaum muslimin syurura a'daihim, dari keburukan dan kejahatan musuh-musuh mereka, minasyayatin, yang muncul dari kalangan jin, min syayatinil insi wal jin, baik itu jin manusia maupun baik itu setan manusia maupun setan dari kalangan jin, mimman yatakallamuna bi lughatina wa mimman la yatakallamuna bi lughatina. Entah itu setan-setan tersebut adalah setan-setan yang bisa berbicara dengan bahasa kita atau dengan bahasa yang bukan bahasa kita, yaitu apa? Munculnya dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam, yang mana mereka bisa berbahasa Arab, dan mereka juga ada orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Ini yang dikhawatirkan oleh beliau. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan manhaj kita, ya, di atas tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memahami manhaj itu dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini selesai dan kita akan masuk pada pembahasan yang lain. Kita akan masuk pembahasan yang lain. Bab la taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab. Pembahasan tidak akan terjadi hari kiamat itu hingga sungai Efrat mengering. Sungai Efrat airnya mengering. An jabalin min dhahab, dan gunung-gunung yang ada di sana mengeluarkan emas. Efratnya mengering, gunung-gunungnya apa? Gunung-gunungnya mana mengeluarkan emas. Sudahkah terjadi atau belum terjadi? Ini belum terjadi. Tapi tanda keringnya sungai sudah terjadi. Keluarnya emas belum. Dan bila emasnya keluar, gunung itu tampak emas, dilihat indah, mengkilat. Gunung loh ini, ya, bukan gunung sebelah, ya, bukan, dilihat emas. Berarti tanda-tandanya sudah dekat kiamat itu.
Ini bab baru lagi bahasan kita. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, bab la taqum as-sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat itu hatta yahsiral furatu an jabal min dhahab, hingga sungai Efrat mengering dan muncul emas di gunungnya, ya. An Abdullah bin Harith bin Naufal, dari Abdullah bin Harith bin Naufal, dia berkata, kuntu waqifan ma Ubay bin Ka'ab. Pernah suatu hari aku berada di sampingnya Ubay bin Ka'ab, berdiri di samping Ubay bin Ka'ab. Faqala, lalu Ubay bin Ka'ab berkata, la yazalun nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Akan terus manusia itu berselisih dalam mencari perkara-perkara dunia, ya. Artinya bermacam-macam. Anak itu bisa jadi pembesar-pembesar, orang-orang tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang top, orang-orang terpandang, ya. Manusia itu para tokoh-tokoh mereka berbeda-beda dalam mencari dunia, dalam mengejar dunia. Qultu ajal, katanya Abdullah bin Haris, tentu pasti. Qal inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul furatu an yahsira an jabal min dhahab. Sungguh aku sangat mengkhawatirkan akan keringnya sungai Efrat dan muncullah emas di gunung-gunung itu. Fa idza sami'a bin nasu, bila manusia mendengarnya, saru ilaihi, mereka akan berjalan menuju kepada emas tersebut. Fa yaqulu man indahu, la in tarakna an-nasa yakhuduna minhu liyudhhabanna bi kullihi. Maka akan berkata orang-orang akan berkata, fayaqulu man indahu, maka sahabat yang ada di situ berkata, la in tarakna an-nasa yakhuduna minhu, maaf, saya ulangi, fayaqulu man indahu, maka orang yang ada di tepian sungai itu berkata, la in tarakna an-nasa yakhuduna minhu la yudhhabanna bi kullihi. Kalau kita biarkan orang-orang lain mengambil emas itu, maka akan diborong semua emas itu oleh mereka. Ya, lawang ono gunung pasir dijipi kok, pasir dijipi sampai ketiban pasir. Iki emas, ini emas. Qala fayaqtatiluna alaihi, kata Rasulullah, mereka akhirnya saling membunuh untuk memperebutkan emas tersebut. Antum tahu dahsyatnya, kata Rasulullah, fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una, dari 100 orang yang berseteru, 99 yang mati. Dari 100 orang yang berseteru, 99 yang mati. Yang itu berapa? 1. Ya. Qala Abu Kamil fi hadithi,
Kata seorang ulama yang mendengar hadis ini, waqaftu ana wa Ubay bin Ka'ab fi dhilli ujim mihsad. Kata beliau, aku mendengar hadis itu ya, di sisi Ubay bin Ka'ab di bawah naungan, di bawah bayang-bayangan sebuah naungan. Artinya apa? Dia betul-betul mendengarkan hadis ini dan betul-betul terperanjat dengan adanya hadis ini. Dan hadis ini banyak. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan dalam hadis Muslim pula, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fayuqtalu min kulli mi'atin, maka terbunuhnya dari 100 orang yang berseteru itu 99 nyawa. 99 nyawa melayang. Wa yaqulu kullu rajulin, dan setiap orang yang melihat perkara tersebut mengatakan, la'alli akunu ana alladhi anju. Semoga aku saja yang benar-benar selamat dalam perseteruan ini. Akhirnya apa? Mereka saling membuat makar, saling menipu, saling menikung, ya, saling apa? Ada musuh dalam selimut, ada menggunting dalam lipatan, apa ini? Ya, pokoknya mereka saling bunuh. Dan setiap orang itu mengatakan pada dirinya, semoga aku saja yang hidup, bukan orang lain. Berarti ini apa? Betul-betul sebuah ambisi yang sulit dibendung. Dan ini menunjukkan dahsyatnya cinta orang atau cinta manusia kepada harta, kepada dunia, kepada emas tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman hadarahu", siapa yang dia melihat fenomena seperti itu, sungai Efrat mengering, muncul emas di gunung-gunungnya, siapa yang menyaksikannya, fala ya'khudha minhu syai'a, jangan dia mengambil sedikit pun apa yang ada di sana. Ya, jangan dia mengambil sedikit pun apa yang ada di sana. Jangan. Ini peringatan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani melaju ke sana pasti binasa. Ya, pasti binasa. Baik, kita lihat di sini. Dhahaba ba'dul ulama ila annahu yaqa fi zaman Isa bin Maryam. Sebagian ulama menganggap hadis ini akan terjadi di masa turunnya Isa bin Maryam. Sudah turun belum? Belum. Berarti bukan di zaman kita di sini. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari fitnah ini, diwafatkan di atas iman insyaallah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, wa idza aradta biqaumin fitnatan fatawaffani ghairu maftuni. Ya Allah, bila engkau menginginkan sebuah fitnah menimpa satu kaum, matikan aku dalam keadaan tanpa terfitnah, sebelum terjadi fitnah itu. Matikan aku sebelum terjadi fitnah itu, tanpa terkena fitnah tersebut. Ya, ini di hadis doa Rasulullah SAW. Kenapa? Kalau sebagian ulama mengatakan ini terjadi zaman Nabi Isa. Jawaban mereka apa? Li'annahu az-zamanul ladzi yafidul malu min bainil aidil muslimin. Karena zaman itu adalah zaman yang mana harta kaum muslimin lagi banjir-banjirnya. Harta di tangan kaum muslimin lagi banjir-banjirnya. Apa maksudnya ini? Di zaman Nabi Isa turun,
orang-orang muslim makmur. Orang-orang muslim makmur. Wa min dzalika dhuhuru hadzal kanzi. Wa min dzalika dhuhuru hadzal kanzu. Di antara bukti kemakmuran tersebut apa? Munculnya emas ini di gunung Efrat. Walam yarid fil nusus fil haqiqati ma yadullu ala tahdid, dan belum pernah ada batasan nas yang disebutkan oleh sebuah dalil pun. Lakin yabdu wallahu alam, namun yang nampak adalah wallahu ta'ala alam annahu qaribun min nuzuli Isa alaihissalam. Yang benar adalah itu bukan terjadi masanya Isa, tapi mendekati masanya Isa. Ya. Mendekati masanya Isa, entah setelah atau sebelumnya. Walaysa ba'da nuzuli Isa, dan tentunya kata beliau kejadiannya bukan setelah turunnya Isa. Ya, yanal mu'minin ba'da nuzuli Isa ma'a Isa. Karena kaum muslimin ketika Isa turun bersama Isa alaihissalam, wa fi khair, dan selama ada Isa kaum muslimin dalam keadaan kebaikan. Wala ta'sulu lahum hadhil maqtalah, dan tidak bakal terjadi sikap saling membunuh di kalangan kaum muslimin selama Nabi Isa hidup. Wa innama dzalika fima yadhharu li, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, namun yang nampak bagiku tentang hadis tersebut adalah wallahu alam, ya, qabla nuzuli Isa, itu terjadi sebelum Isa turun. Sebelum Isa turun. Ya. Berarti kalau sebelum Isa turun ya sebelum Dajjal. Betul? Iya. Sebelum Dajjal, sebelum Ya'juj Ma'juj. Ya, itu. Wa qawluhu fil hadis, dan azan, baik, azan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Wa qawluhu fil hadis. Tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yazalun nasu a'naqu mukhtalifatan. Wa fi riwayat la yazalun nasu mukhtalifatan a'naquhum fi talab ad-dunya. Yaitu tentang penjelasan manusia akan terus senantiasa berselisih, atau dalam hadis yang lain manusia akan terus berselisih atau berbeda-beda, bermacam-macam dalam mencari dunia. Ini kalimat ini adalah kalimatnya Ubay bin Ka'ab dan dikatakan oleh para ulama tentang masalah maksudnya. A'naq, kata-kata anak dari kata-kata la yazalu nasu a'naqu mukhtalifah. Kata-kata anak adalah al-umara wal kubara wal athriya. Yang dimaksud dengan anak adalah tokoh-tokoh tadi, baik itu para penguasa, pembesar-pembesar, orang-orang kaya. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, atau dari ucapannya Ubay bin Ka'ab, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa terus-menerus dengan cara bermacam-macam mencari dunia. Ya, la yazaluna yastakthiruna min dunya ma indahum min dunya. Mereka terus-menerus mencari dunia padahal mereka sudah memiliki dunia itu. Penguasa dengan kekuasaannya tapi terus mengambil. Ya, orang kaya dengan kekayaannya, orang besar dengan kedudukannya, terus mengejar perkara dunia itu dengan cara mereka masing-masing. Ya, ini maksud hadis ini. Ya, sehingga dengan sikap ragu seperti itu, sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika muncul gunung emas bersama dengan keringnya sungai Efrat, maka yang terjadi adalah ambisi mereka untuk menguasainya dan cara mereka menghalalkan segala cara walaupun harus saling membunuh. Ini sebuah penjelasan. Ya, itu penjelasan. Yang berbuat seperti itu bisa jadi kalangan pembesar-pembesar. Ya, bisa kali kalangan penguasa-penguasa. Wa qala ba'du al-ilmi, sebagian para ulama mengatakan al-murad bil anak, yang dimaksud dengan anak itu leher, yaitu anakun nas umuman. Yang dimaksud dengan anak adalah manusia secara umumnya, bukan pembesar-pembesar itu, bukan tokoh-tokoh itu, bukan orang-orang kaya itu, tapi manusia secara umum. Kenapa? Fa innal insana yuhibbu an yastakthira minad dunya. Karena pada asalnya manusia itu senang untuk memiliki dunia dan terus memperbanyak perkara duniawi. Ya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis tadi, maka yang berselisih, yang berseteru adalah bisa jadi bukan dari kalangan orang-orang atas, orang-orang kaya, orang-orang penguasa, tapi seluruh manusia pada umumnya. Ya, sehingga bisa jadi bawahan membunuh atasannya, atasan membunuh bawahannya. Ya, orang kaya yang memiliki orang-orang setia, orang setianya malah melahapnya, membunuhnya.
Bisa jadi pejabat-pejabat yang punya bawahan malah juga terbunuh oleh bawahannya. Penguasa-penguasa yang memiliki pembantu-pembantu, bisa jadi dia juga terbunuh oleh pembantunya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, kita lihat dari sisi lain lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Manatil Iraq dirhamaha wa qafizaha wa manat Syam mudyaha wa dinaraha wa manat Misr irdabbaha wa dinaraha wa udtum min haitsu bada'tum وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد ذلك لحم أبي هريرة ودمه." Kata Abu Hurairah, beriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Irak akan memberikan dirhamnya, Syam akan memberikan dinarnya, Mesir akan memberikan dinarnya. Ini kata para ulama, berarti suatu saat Irak takluk, Syam takluk, Mesir takluk, di bawah kendali kaum muslimin. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini dalam keadaan Irak, Syam dan Mesir masih berdiri sebagai negara merdeka. Ya. Tapi disebutkan Rasulullah SAW, Irak akan tunduk dan memberikan dinarnya, Syam demikian, Mesir demikian. Manaat itu ada dua makna. Manaat itu bisa jadi memberi atau mencegah. Satu kata yang memiliki makna paradok. Satu kata yang memiliki makna paradok, bertolak belakang. Ya. Nah. Dan kata Rasulullah, wa uttum min haitsu badatum, kalian kembali dari sisi dari mana kalian memulai. Dan kalian akan kembali dari sisi di mana kalian memulai. Dan kalian akan kembali dari sisi dari mana kalian akan kembali. Kata Abu Hurairah, hadis tersebut adalah hadis yang sahih, yang benar. Syahida ala dzalika lahmu Abu Hurairah wa damuhu. Jaminannya, saksinya adalah darah dan dagingnya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Apa yang maksudnya di sini? Hadis ini mungkin sebagian melihat adalah karunia Allah kepada kaum muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperluas wilayah kaum muslimin dan memberikan kemuliaan kepada kaum muslimin dengan ditaklukkannya Irak, dengan ditaklukkannya Syam, dengan ditaklukkannya Mesir. Tapi ingat, para ulama, al-Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam Kitabul Fitan. Dalam Kitabul Fitan. Hadis ini diletakkan di kitab Fitan, di bab Fitan, bab fitnah. Berarti apa? Jangan kemudian memandang penaklukan itu sebagai sebuah kejayaan. Justru bisa jadi penaklukan itu justru mendatangkan musibah. Kita akan jelaskan pada selanjutnya insyaallah. Cuma saya akan bawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini. Mal faqru akhafu alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan, anturada alaikumud dunya, dibentangkannya dunia ini oleh Allah kepada kalian,
wilayah semakin luas, tempat yang ditaklukkan memberikan kekayaannya. Sebagian Rasulullah mengatakan apa? Irak memberikan dirhamnya, Syam memberikan dinarnya, Mesir memberikan dinarnya. Coba bayangkan, memberikan dinarnya, dunia ini memberikan dinarnya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian lalu kemudian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba. Ya. Thumma ahlakatkum kama ahlakathum. Lalu gara-gara kalian berlomba-lomba mengejarnya, kalian dibinasakan oleh dunia itu sebagaimana dunia itu membinasakan mereka orang-orang sebelum kalian. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.